Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wisnuwardana. Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelahan sel ialah proses di mana indukan atau sel induk mengalami pembagian yang mana menghasilkan dua anakan atau lebih dengan cara membelah diri. Proses pembelahan ini terjadi pada makhluk uniseluler maupun multiseluler. Uniseluler artinya ialah makhluk hidup yang bersel satu atau bersel tunggal. Sedangkan multiseluler ialah makhluk hidup yang bersel banyak. Contoh daripada uniseluler adalah bakteri. Contoh daripada multiseluler adalah manusia. Pada uniseluler, pembelahan dirinya termasuk sebagai proses perkembangan biak atau untuk mempertahankan organismenya, mempertahankan kelestariannya dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan pembelahan pada multiseluler berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan bagi dirinya. Contohnya saja pada manusia itu tahap pertumbuhan dan perkembangannya terjadi karena proses pembelahan sel di dalam dirinya. Selain itu, organisme multiseluler dia juga berperan sebagai penghasil gamet atau sel kelamin untuk berkembang secara generatif. Nah, itu. Adapun untuk fungsi daripada pembelahan sel ialah untuk mengatur informasi genetik yang dibawa oleh sel induk kepada sel anakan nantinya. Pembelahan sel terbagi menjadi 3, yakni amitosis, yang kedua adalah mitosis, dan yang ketiga adalah meiosis. Yang pertama ada amitosis. Amitosis ini terjadi pada organisme uniseluler, contohnya adalah bakteri. Pada proses amitosis ini, sel indukan memberikan informasi genetik daripada dirinya kepada sel anakan, yang mana sel indukan ini artinya akan membelah menjadi dua, dibagi dua. Nah, jadi satu indukan menghasilkan dua sel anakan. Anggap saja kalian seperti membelah daripada sebuah jeruk. Jeruk apabila kita belah, dia akan terbagi menjadi dua. Nah, yang terbagi menjadi dua ini artinya ialah sebagai sel anakan daripada organisme uniseluler tersebut. Jadi asalnya buah itu satu, kemudian dibagi menjadi dua. Itu artinya pembelahannya yang ada pada organisasi uniseluler ini. Kemudian disebut apakah pembelahan yang ada pada uniseluler ini? Pembelahan yang ada pada uniseluler ini disebut pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan pembelahan yang terjadi karena adanya replikasi DNA daripada sel indukan tersebut. Artinya, sel indukan akan membelah diri menjadi dua, yang mana kedua sel anakan itu memiliki DNA yang sama karena terjadi replikasi DNA pada sel induk. Setelah terjadi replikasi DNA, kemudian terjadi yang namanya pembelahan sitoplasma, kemudian diiringi oleh memisahnya dinding sel daripada sel tersebut. Akhirnya menjadi dua organisme, asalnya satu menjadi dua. Proses pembelahan ini terjadi secara terus-menerus, sehingga sel tadinya sel anakan kemudian akan terus membelah menjadi sel-sel baru, menghasilkan sel-sel anak baru. Sel-sel anak baru tersebut nantinya akan menghasilkan sel baru, membagi dua lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua ada mitosis. Fase mitosis ini diawali dari interfase.
Kemudian terjadi yang namanya fase meiosis. Fase meiosis ini terbagi menjadi 4 tahap, yakni yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, dan yang keempat adalah telofase. Yang pertama ada interfase. Interfase adalah fase persiapan untuk tahap mitosis. Pada saat interfase ini pertumbuhan tidak terlihat jelas pada tubuhnya, akan tetapi dia melakukan yang namanya metabolisme. Pada tahap interfase ini terbagi menjadi 3 fase, yakni fase yang pertama ialah G1, fase yang kedua adalah sintesis, fase yang ketiga adalah G2. G1 atau yang disebut dengan GAP1 adalah proses awal pertumbuhan daripada sel tersebut. Yang kedua ialah sintesis. Sintesis artinya ialah terjadinya transkripsi dan translasi pada sel. Saya yakin kalian paham betul akan translasi dan juga transkripsi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah G2 atau fase yang kedua. G1 sebelumnya adalah fase yang pertama, sedangkan G2 ini adalah fase pertumbuhan yang kedua. Pada fase G1 ini belum terjadi yang namanya replikasi DNA. Yang terjadi padanya ialah pembentukan organel-organel sel dan juga pertumbuhan daripada sel tersebut. Artinya ialah sel tersebut membentuk dirinya atau memperbesar dirinya, kemudian menambah isi-isi organel di dalamnya. Nah, kemudian akhirnya dia akan melakukan yang namanya sintesis. Akhir daripada sintesis terjadi pada tahap G2. Selanjutnya ialah fase mitosis. Pada fase mitosis ini terjadi 2 proses pembelahan, yakni pembelahan yang di dalam atau pembelahan karyokinesis dan pembelahan tubuhnya atau sitokinesis. Pembelahan dalam ini terjadi pada sel indukan yang akan membelah inti menjadi 2 bagian, atau inti tersebut isinya dibagi menjadi 2. Sedangkan sitokinesis ialah proses yang terjadi setelah 4 tahap yang dialami oleh sel, yakni tahap yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, dan yang keempat adalah telofase. Kemudian pada saat telofase ini sel tersebut akan membelah. Yang namanya pembelahan tersebut adalah sitokinesis. Jadi pembelahan karyokinesis terjadi pada inti sel, sedangkan pada pembelahan sitokinesis terjadi pada selnya. Jadi selnya membelah menjadi 2 setelah terjadi 4 tahap tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap tentang mitosis ini. Adapun tahap yang pertama ialah yang disebut dengan profase. Pada tahap profase ini, benang-benang kromatin yang ada pada sel akan membentuk yang namanya kromatid. Artinya dia akan berkumpul kemudian menebal membentuk kromatid. Jadi kromatin ini yang tipis-tipis merupakan helaian benang tipis pada inti sel, kemudian membentuk dan menebal membentuk yang namanya kromatid. Setelah proses penebalan pada kromatin ini yang menjadi kromatid tersebut, kemudian kromatid ini berpasang-pasangan yang disebut dengan kromosom. Setelah membentuk yang namanya kromosom, kemudian terjadi peluruhan atau hilangnya daripada membran nukleus dan juga membran nukleolus. Jadi membran inti dan juga membran yang di dalam inti sel kemudian akan melakukan yang namanya peluruhan atau menghilang. Setelah peluruhan sel, kemudian tahap selanjutnya ialah adanya sentriol, yang kemudian sentriol ini akan membelah diri.
yang satu menuju kutub atas, yang satu menuju kutub bawah. Nah, jadi dia berlawanan berhadap-hadapan. Kemudian terbentuknya yang namanya benang spindle. Nah, jadi setelah menuju kutub, dia akan membentuk yang namanya benang spindle. Benang spindle ini masih kecil-kecil, belum terlalu panjang. Bentuknya seperti aster. Nama lain daripada aster ialah pancaran. Tahap yang kedua ialah tahap metafase. Tahap metafase ini, benang spindle tersebut mulai mengalami pemanjangan ke arah dinding sel dan juga ke arah kromosom. Kromosom pada fase ini berada di tengah-tengah. Jadi dia tersusun panjang rapi, berada di tengah-tengah daripada sel tersebut. Kemudian yang namanya benang spindle ini menempel pada masing-masing kromosom. Jadi kromosom tersebut berpasangan, dia akan menempel pada kromosom tersebut. Kemudian nantinya dia akan menarik menuju kutubnya. Kromosom yang berada di tengah-tengah yang bersusun rapi tersebut itu disebut dengan daerah ekuator sel. Jadi kromosomnya berada di daerah ekuator sel. Tahap selanjutnya ialah tahap anafase. Tahap anafase ini merupakan kelanjutan daripada tahap metafase, yang mana setelah penempelan benang-benang spindle pada kromosom, akhirnya kromosom tersebut ditarik pada fase anafase ini. Jadi setelah penempelan dia ditarik menuju kutub. Nah, setelah itu terjadilah yang namanya sitokinesis atau pembelahan daripada sel tersebut. Pembelahan sitokinesis ini terjadi pada fase terakhir, yakni telofase. Pada tahap anafase tersebut terjadi yang namanya pembelahan daripada kromosom. Artinya ialah kromosom tersebut adalah kumpulan dua kromatid yang menjadi satu. Kemudian jika dipisah artinya menjadi kromatid saja namanya, bukan kromosom lagi. Kemudian tahap terakhir ialah tahap telofase. Tahap telofase ini merupakan tahap di mana terjadinya penguraian daripada kromatid tersebut. Nah, jadi kromatid tersebut mengurai kembali menjadi kromatin, menjadi benang-benang halus kembali. Kumpulan daripada kromatin ini akan membentuk yang namanya anak inti. Nah, setelah itu terjadi pembentukan lagi yang namanya membran daripada anak inti dan juga membran inti. Setelah terjadinya pembentukan inti dan juga anak inti, maka tahap selanjutnya adalah sitokinesis atau pembelahan daripada sel. Jadi pembahasan tadi ialah mengenai tahap mitosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap meiosis. Untuk memahami lebih jelasnya apa itu mitosis, kalian bisa melihat link pada deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meiosis. Meiosis terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap yang pertama adalah interfase, tahap yang kedua adalah meiosis 1, dan tahap yang kedua adalah meiosis 2. Meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau sel gonad, sedangkan mitosis yang sebelumnya kita bahas itu terjadi pada sel tubuh. Tahap awal daripada meiosis ini sama dengan tahap awal terjadinya mitosis, yakni diawali dengan interfase. Jadi pada interfase ini terjadi yang namanya G1, S, dan juga G2. Mungkin kalian sudah memahami apa itu G1, S, dan juga G2. Kemudian kita akan lanjut kepada meiosis 1. Meiosis 1 ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama ialah profase, tahap yang kedua ialah metafase, tahap yang ketiga adalah anafase, dan tahap yang keempat adalah telofase. Sama seperti mitosis, tetapi pada meiosis ini bedanya ialah pada profasenya. Profase pada meiosis 1 ini terbagi menjadi beberapa tahap, yakni
Tahap yang pertama adalah lektoten, yang kedua ialah zigoten, yang ketiga adalah pakiten, yang keempat ialah diptoten, yang kelima adalah diakinesis. Pada tahap profase 1 pada meiosis 1 ini yang pertama ialah terjadinya leptoten. Leptoten ialah artinya pembentukan kromatin menjadi kromatid. Nah, ini bisa juga membentuk yang namanya manik-manik. Nah, manik-manik ini terdapat di dalam sel. Nah, dia itu dapat menyerap yang namanya spektrum cahaya. Spektrum warna maksudnya, spektrum warna dengan kuat. Selanjutnya tahap yang kedua pada profase ini ialah zigoten. Zigoten ini ialah pembentukan yang namanya pembentukan sentriol. Sentriol ini terbentuk dari sentrosom. Jadi sentrosom ini membelah menjadi dua membentuk yang namanya sentriol. Dia sentriol ini akan bergerak berlawanan arah. Ada yang satu ke kutub satu, ada yang satu ke kutub seberangnya. Jadi dia itu tidak sama arahnya, artinya berlawanan arah, berlawanan dan berhadapan kutub. Pada tahap profase 1 ini terbentuk yang namanya sinapsis. Sinapsis ialah kumpulan atau dua daripada kromosom. Jadi kromosom tersebut mencari pasangannya dan berpasang-pasangan, itu disebut dengan dengan sinapsis. Nah, kromosom ini adalah dua daripada kromatid. Jadi kromatid dua tersebut berpasangan, dua buah kromatid membentuk kromosom. Nah, kromosom ini jika berpasangan membentuk yang namanya sinapsis. Jadi ada 4 kromatid di sana. Selanjutnya ialah tahap pakiten. Pada tahap ini setiap kromosom melakukan replikasi, yang artinya dia mereplikasi dirinya atau mereplikasi kromatid yang ada padanya. Selanjutnya ialah diptoten. Pada proses diptoten ini, kromosom yang homolog tersebut atau sinapsis dia akan membentuk huruf X karena dia saling berjauhan. Selanjutnya ialah diakinesis. Diakinesis ini ialah tahap daripada pembentukan benang-benang spindle. Jadi benang-benang spindle sudah mulai muncul pada tahap diakinesis ini. Selanjutnya ialah tahap metafase 1. Pada tahap metafase 1 ini sama dengan metafase sebelumnya, yakni benang-benang spindle sudah mulai menempel pada dinding sel. Kemudian bagian yang satunya lagi menempel pada kromosom atau kromosom yang berpasangan ini yang disebut dengan sinapsis ini. Kemudian selanjutnya ialah tahap anafase. Tahap anafase ini ialah tahap penarikan daripada si sitosol ini yang akan dibentuk menjadi kromosom. Jadi ditarik yang namanya sitosol ini menjadi kromosom kembali. Nah, dia tarik ke arah kutub sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya ialah tahap telopase, tahap yang terakhir. Tahap ini merupakan tahap pembelahan daripada sel setelah mengalami yang namanya pembentukan inti. Nah, jadi setelah itu dia membentuk membelah lagi. Nah, setelah pembelahan ini maka terjadilah yang namanya meiosis 2. Meiosis 2 ialah pembentukan daripada anak hasil meiosis 1 ini menjadi 2 anak kembali. Jadi dia membelah kembali, artinya 2 ini akan menjadi 4 nantinya. Pada meiosis 2 ini terjadi yang namanya profase 2, metafase 2, anafase 2 dan juga telopase yang kedua. Artinya setelah mengalami yang namanya meiosis 1, kemudian dia membelah lagi menjadi 2. Nah, coba kita akan membahasnya secara detail. Yakni yang pertama ada profase 2, itu artinya ialah
terbuka kembali yang namanya inti daripada sel tersebut. Membran intinya kemudian membuka kembali, kemudian terbentuk yang namanya kromosomnya. Jadi dia membentuk kromosom kembali. Setelah itu dilanjutkan dengan sentriolnya. Sentriolnya kemudian membelah menjadi dua, mengarah ke kutub kembali secara berlawanan. Kemudian terjadilah yang namanya metafase. Metafase ini tahapnya ialah memperpanjang yang namanya benang spindle. Benang spindle kemudian ada yang menempel di sisi kutub, di sisi dinding sel, kemudian ada yang menempel di bagian kromosom ini. Kemudian kromosom ditarik lagi pada saat anafase. Ya, ditarik kembali menuju ke kutub. Jadi dia akan membentuk yang namanya kromatid. Jadi kromosom yang telah ditarik akan membentuk yang namanya kromatid. Jadi dua kromatid yang ada pada kutub. Yang terakhir ada telopase. Telopase yang kedua. Telopase yang kedua pada meiosis 2 ini terjadi yang namanya kromatid tersebut akan mengurai kembali, membentuk yang namanya kromatin kembali. Nah, setelah itu dia akan membentuk inti lagi dan juga anak inti, kemudian dia akan membelah kembali. Nah, begitulah seterusnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di deskripsi link di bawah ini, ada penjelasannya mengenai hal tersebut. Yang terbentuk pada tahap meiosis ini ialah yang pertama gamet jantan pada laki-laki, yakni sperma, dan yang kedua adalah gamet betina, adalah ovum. Nah, dia akan terbentuk pada saat meiosis 2 ini. Jadi dia tidak terbentuk pada mitosis. Perlu diingat itu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pembentukan yang namanya sperma dan juga ovum atau sel telur pada wanita di deskripsi link di bawah ini. Pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi yang namanya mikrosporogenesis dan juga megasporogenesis. Mikrosporogenesis ialah penyerbukan yang dilakukan pada saat masih menjadi bunga. Jadi dia melakukan penyerbukan, dia menjadi bunga, kemudian terjadilah yang namanya megasporogenesis. Nah, megasporogenesis ini artinya ialah pembentukan, atau untuk mengetahui apa itu megasporogenesis, kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah ini. Untuk penugasan, kalian buka halaman 49 pada LKS kalian, kerjakan latihan di atas pilihan ganda ada latihan. Nah, kerjakan itu 1-5. Kemudian kita melakukan doa sebelum menutup pelajaran ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.